Halo, Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas langkah-langkah menulis cerita pendek atau cerpen. Nah, sebelum masuk ke materi, kamu harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara membuat cerpen untuk pemula. Nah, kebanyakan dari kita mungkin ragu bisa membuat cerpen hanya karena kalian bukan penulis cerita yang handal. Padahal membuat cerpen sebenarnya tidak sulit loh. Meskipun kalian bukan penulis cerpen, kalian bisa membuat cerpen dengan kualitas yang bagus. Jika kalian belum pernah membuat cerpen sebelumnya, kalian bisa belajar dengan mengetahui struktur cerpen terlebih dahulu. Nah, adapun struktur pada cerpen, yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, ketiga komplikasi, keempat evaluasi, kelima resolusi, dan yang keenam yaitu koda. Nah, itulah tadi struktur pada cerpen yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah membuat cerpen. Pertama, sisihkan waktu 10 hingga 20 jam. Waktu 10 hingga 20 jam adalah akumulasi waktu yang bisa kamu gunakan untuk menghasilkan karya cerpen, mulai dari penemuan ide hingga penyusunan tulisan. Yang kedua, mencari ide. Ide yang digunakan tidak harus menggambarkan cerita yang rumit. Sebagai pemula dalam menulis cerpen, kamu bisa fokus pada bagaimana menampilkan cerita dengan baik dengan menggunakan ide cerita yang ringan terlebih dahulu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menulis dengan gaya sendiri. Menulis dengan gaya bahasa sendiri adalah menulis dengan kemampuan yang kamu miliki sendiri. Kamu tidak perlu berusaha untuk menjadi orang lain dalam menghasilkan tulisan. Karena kamu hanya perlu menulis sesuai dengan karakter dan kemampuan yang kamu miliki. Yang keempat, menentukan tema. Yups, begitu pula dengan membuat cerpen. Tema dibutuhkan untuk menjadi dasar cerita yang kamu hasilkan. Nah, tema dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan pikiran utama pada cerita yang kamu buat. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu membuat alur dan plot. Alur dan plot dalam cerita digunakan untuk menggerakkan cerita atau mencapai maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Baik, selanjutnya yaitu yang keenam, tentukan penokohan. Nah, tips dalam membuat penokohan yang baik dalam sebuah cerpen yaitu menampilkan citra tokoh senyata mungkin. Citra yang dimaksud adalah watak dan karakter tokoh yang digunakan. Baik, yang ketujuh, tentukan latar dan setting. Latar dan setting diperlukan untuk menunjang tema dan plot cerita. Tanpa penggunaan alur atau setting, sulit bagi pengarang dapat menyampaikan plot secara gamblang kepada pembaca. Nah, yang terakhir nih yaitu yang ke-8, yaitu membuat sudut pandang. Sudut pandang digunakan sebagai cara pengarang untuk menampilkan penokohan dengan gaya yang diinginkan pengarang. Nah, itulah langkah-langkah dalam menulis cerpen. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, tunggu apa lagi? Ayo, buatlah karya kalian, karya terbaik kalian. Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.